Hai sahabat subscriber semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama pengacara santuy. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan membahas tentang 5 kerugian yang bisa dialami oleh seseorang yang nekat membeli mobil dan motor STNK only. Sebelum dilanjutkan, yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Baik teman-teman subscriber, para pemirsa YouTube, di media-media online ataupun juga di medsos itu tentu tidak jarang kita temukan adanya promosi-promosi atau penawaran-penawaran terkait dengan jual beli kendaraan bermotor yang tidak ada BPKB-nya. Dalam istilahnya disebut dengan STNK only. Dengan berbagai macam penawaran, khususnya terkait dengan harga yang jauh dari harga pasaran tentunya, sangat-sangat terjangkau. Namun di balik semua itu ada kerugian, ada potensi kerugian yang bisa kita alami kalau misalkan kita nekat membeli mobil motor STNK only itu. Apa saja? Yang pertama, kita berpotensi mengalami tindak pidana penipuan atau kita bisa berpotensi menjadi korban tindak pidana penipuan. Bisa saja mobil atau motor STNK only yang kita beli tersebut, di mana yang menjualnya mengaku bahwa mobil dan motor tersebut BPKB-nya hilang. Ternyata BPKB-nya masih ada di leasing, masih ada di bank. Dalam artian kendaraan tersebut belum lunas atau dalam masa atau masih dalam masa kredit. Nah, tentu ini akan merugikan kita. Kemudian, kerugian yang kedua, teman-teman, kita bisa berpotensi menjadi korban tindak pidana pemerasan. Ini bisa saja terjadi ketika kita membeli mobil motor STNK only. Misalkan mobil dan motor STNK only yang kita beli tersebut, di kemudian hari ada orang yang datang mengaku bahwa itu mobil dan motor milik mereka dengan berbagai macam modus dan alasan. Kemudian akhir-akhirnya atau ujung-ujungnya mereka meminta sejumlah uang. Nah, ini juga tentu potensi kerugian yang bisa kita alami ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, potensi kerugian selanjutnya adalah kendaraan bisa ditarik oleh pihak kreditur. Nah, ini kalau misalkan mobil dan motor STNK only yang kita beli tersebut ternyata masih dalam masa kredit atau cicilan kreditnya belum lunas, maka bisa saja pihak leasing atau kreditur menarik unit yang berada pada tangan kita, pada penguasaan kita, atau setidak-tidaknya kita bisa digugat atau mungkin dituntut secara pidana. Kemudian yang keempat, potensi kerugian yang keempat, kita bisa mengalami atau terseret permasalahan hukum, baik itu perdata maupun juga pidana. Misalkan kita bisa saja terseret kasus pidana penadahan misalkan, karena kita membeli mobil ataupun juga motor STNK only yang ternyata motor dan mobil STNK only tersebut hasil kejahatan misalkan. Ini misalkan ketika akan dijadikan barang bukti oleh kepolisian, tentu kendaraan tersebut akan ditarik, akan diambil oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti. Ya, ini potensi kerugian. Yang keempat, kita bisa terseret permasalahan hukum. Kemudian teman-teman, kerugian yang kelima, potensi kerugian yang kelima adalah kalau misalkan mobil dan motor STNK only tersebut mau kita jual kembali, ya itu tentunya tidak mudah. Harganya pasti nanti akan lebih jatuh lagi. Kemudian kalau misalkan kita mau memperpanjang masa berlaku plat nomornya, tentu itu juga akan mengalami kesulitan karena untuk memperpanjang pajak 5 tahunan plat kendaraan bermotor itu harus kita membawa atau melampirkan atau menunjukkan BPKB-nya. Setidak-tidaknya kita harus menyiapkan uang lebih, misalkan untuk nembak atau menggunakan biro jasa dan lain sebagainya. Baik, itulah 5 kerugian yang berpotensi dialami oleh kita atau siapapun yang nekat membeli mobil dan juga motor STNK only. Semoga bisa menambah wawasan dan informasi bagi kita semua. Apabila menurut teman-teman video ini, channel ini ada gunanya, ada manfaatnya buat pemirsa, buat masyarakat, yuk dukung bareng-bareng channel ini dengan cara subscribe agar channel ini bisa terus berkembang, bisa terus menjadi channel yang maju dan konsisten, memberikan hal-hal positif bagi pemirsa dan masyarakat umum. Terima kasih bagi yang udah subscribe. Semoga teman-teman subscriber rezekinya bertambah banyak, melimpah dan berkah. Amin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
slow up, no I don't take shit, I got no love